Yang balik lagi di propaganda program sepak bola. Untuk Anda. Mantap. Kayak ini tuh kayaknya bakal banyak yang nanya kayaknya. Al tuh kan nomor 1 Aduh, ya. ini dibahas. Ini tuh karena udah jelas ini nomor 1. Nomor 1. Al, ini adalah jersinya Ahmad, anaknya Ahmad. Al Ghazali. Al Ghazali. Berarti kalau nomor 3 Dul Jailani. Jailani. Nomor 4 Emang ada? ada. Syafi'ah. Bukan dong. Aduh. Kita ya kalau hidup itu pasti membutuhkan uang ya. Betul. Sama ini random ya, tiba-tiba bridging ini tiba-tiba ke uang ya. Ya untuk membeli ini juga butuh uang. Benar. Maksudnya gitu. Nah komponen utama penunjang kehidupan sepak bola itu pada umumnya adalah gaji yang mereka terima. Terutama yang profesional ya. Yang profesional. Entah itu setiap pekan atau setiap bulan. Tapi Alika tahu nggak sih penunjang kehidupan kucing liar? Apa uang juga dong? Yang enggak dong, dia nggak bisa kerja. Iya juga. Itu rasa iba orang. Wah, iya juga. Dia harus pandai mengemis. Pandai mengemis. Saya baca di Twitter ada thread gitu. Jadi di daerah Jakarta kucing-kucingnya ini pada di steril lah. Oh, biar gak bisa berproduksi ya. Ya dia tuh bingung kan, ini siapa sih yang steril kan jadinya pada gemuk-gemuk. Tapi kan bagus ya maksudnya steril. Iya, untuk tidak. Ternyata dilakukan oleh warga negara Singapura. Bukan sama warga Indonya. Iya, jadi ya, dia kayak kasihan gitu sama kucing, takut yang lahirin lagi nggak keurus mati atau dia gimana. Dia concern ya. Iya, steril. Tuh. Sampai jadi ke kucing. Tiba-tiba jadi kucing ya. Nah, gaji ini adalah imbalan sekaligus hak pemain sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kalau klub tak membayar gaji mereka? Waduh, ini berat nih ya. Marco Simic. Biasanya nih ada Marco Simic gitu. Nah, alasan kedisiplinan biasanya nih yang menjadi beberapa salah satu faktor kenapa si klub tidak membayar gaji pemain. Dalam beberapa kesempatan nih biasanya klub ini terkadang memotong gaji pemain untuk alasan kedisiplinan. Jadi misalnya nih si pemain dipotong gaji selama sepekan karena biasanya terlambat datang latihan. Ini salah satu faktornya nih. Dalam tulisannya ada nih dalam satu tulisannya di In Brief si orang yang bernama Lucy Travellea mengatakan bahwa klub diperbolehkan memotong gaji dengan alasan seperti ini. Jadi sama kayak kantor juga lah ya. Kalau misalnya telat datang untuk bekerja kan ada kompensasi gitu yang harus dibayar. Sanksinya. Tapi kan kalau misalkan di negara-negara ISIS ya, ada pesepak bola yang mencuri dipotong tangannya. Wow, karena dia termasuk mencuri gitu ya. Nah, tapi waktu itu yang disebutkan oleh di bukunya juga asalkan alasan dan dasarnya jelas gitu. Misalnya nih pemain melanggar tugas dan kewajiban yang tertuang dalam kontrak sebagai pesepak bola profesional dan hukumannya adalah denda. Jadi kalau di kontrak misalnya tidak boleh terlambat latihan 5 kali misalnya. Dan kemudian dikenakan pemotongan gaji ya berarti emang legal gitu, boleh dilakukan. Nah, faktor yang kedua adalah masalah keuangannya. Oke. Jadi ketika kesebelasan mengalami masalah keuangan, bukan tidak mungkin nih mereka nggak bisa membayar gaji pemain. Persija. enggak. Enggak kerasa gitu ya. Nah, ini biasanya terjadi pada klub yang bermain. Saya nggak ikutan ya Jackmania. Ini biasanya terjadi pada klub yang bermain di divisi bawah Liga Inggris. Oke. Gitu. Meski nggak mungkin juga terjadi pada klub di Premier League. Oke. Gitu, Indonesian Premier League. Ini Premier League-nya mana dulu karena Ghana aja juga Ghana Premier League. Nah, tapi masalah keuangan nggak bisa jadi alasan. Nah, kalau yang ini beda sama tadi gitu. Beda sama yang tadi. Soalnya dalam hal ini justru klub lah yang melanggar kontrak. Boleh dipidanakan balik. Boleh. Justru. Nah, di Inggris sendiri pesepak bola adalah pegawai seperti pada industri lainnya. Jadi kayak pegawai kantoran aja biasa gitu. Mereka mendapatkan hak yang sama dengan pekerja lain yang diatur dalam Employment Rights Act tahun 1996. Salah satu haknya adalah pekerja ya tentu harus dibayar. Gitu. Karena waktu itu siapa sih yang pemain Persikabo gitu? Jadi dia gajinya nggak dibayar sampai dia laporan ke negaranya, ke Brazil, sampai presiden Brazil turun tangan. Iya, pemain asing biasanya. Pemain asing, dia minta si pemain ini tuh dipulangin ke Brazil gitu, mohon ke Indonesianya. Iya, gitu. Karena ya tadi mungkin biaya hidup dia cuma gaji itu penunjang hidup dia. Bayangkan dia mungkin harus jual-jual es goyang kan nggak mungkin gitu. Apalagi kan nggak boleh ya. Kasihan gitu. Nah, jadi pertanyaan adalah gimana nih kalau misalkan klubnya punya masalah keuangan dan dia tidak bisa membayar. Aduh. Apakah klub atau apakah pemain berhak memutus kontraknya? Nah, pemain biasanya bisa memutus kontrak karena pelanggaran kontrak yang dilakukan sama klub. Misalkan dia nggak dibayar berapa bulan, dia bisa putus kontrak. Tapi hal ini tidak umum dilakukan oleh pemain yang bergaji tinggi, Kak. Oke.
Nah, mereka justru biasanya bersatu nih dan membantu klub agar bisa tetap hidup. Dia solidaritas gitu. Dan dia juga kayaknya tahu masalah keuangan klubnya tuh bukan keinginan klubnya juga benar, gitu. Bukan klubnya. Salah satu caranya adalah memotong gaji mereka. Wah. Yang satu pekannya mungkin bisa menggaji seluruh karyawan di klub yang mungkin ratusan atau ribuan dalam periode yang sama gitu. Mungkin bisa dikatakan menggaji 3 temannya gitu. Menggaji 3 temannya, benar ya. Dan ini yang dilakukan sejumlah pemain waktu pandemi COVID-19 melanda. Jadi kan beberapa pemain tuh di-cut sendiri gaji dia gitu Kak. Keren. Nah justru pemain yang tidak menunjukkan solidaritasnya tadi tuh membuat klub biasanya memilih pergi saat klub dalam posisi sulit. Justru akan sulit dan maksudnya kalau orang yang atau pemain yang kayak gitu tuh justru akan sulit mencari klub lain. Kalau misalnya yang tadi ada masalah keuangan dan dia gaji aku harus tetap segitu. Yang itu bahkan dia ya kayak bumerang pada nantinya pada dia sendiri gitu karena dia akan dicap sebagai mata duitan. Dan biasanya supporter kan juga sekarang udah tahu tuh internal klub yang kayak gitu biasanya supporter juga tidak akan suka nih. Makanya kan waktu pas ini keluar supporternya pada ngebelain klubnya kan. Terus katanya tuh salah aja kita bener apalagi benernya salah aja kita dukung apalagi benernya. Bener gitu. Nah ditambah lagi sih biasanya dengan gaji yang didapat sebelumnya pemain sekelas di klub Premier League tentu tidak akan langsung jatuh miskin gitu kalau tidak gajinya selama sebulan, yang mana mungkin ya harusnya dia juga udah punya tabungan kayak gitu. Kalau misalnya dia gak dapat gaji sebulan ya normal gitu kalau misalnya dia tidak digaji dulu mah gitu karena klubnya juga lagi masalah keuangan gitu. Bener. Nah ini adalah hal yang paling menakutkan buat klub yaitu saat klub udah pasti bangkrut. Jadi dia ada masalah keuangan tapi udah nggak bisa diatasi lah dan udah pasti bangkrut. Dan klub ini biasanya tahu Kak kalau mereka bakal bangkrut gitu. Nah kalau masalahnya masih bisa teratasi, mereka ini bakal mencari cara buat bisa bangkit. Salah satunya mungkin dengan merger yang asalnya PSG Pati jadi PSG AH Pati sekarang jadi apa sekarang? Bekasi FC ya? Bekasi FC ya, yang mana dia mungkin bergantung pada ada owner baru yang akan membeli gitu pada akhirnya. Salah satunya dengan cara merger. Meskipun dia jadi berubah identitas semua ya, asalnya di Pati jadi di Bekasi kan. Benar juga. Dimana jauh banget. Tapi kalau masalahnya udah terlalu parah dan nggak bisa dibenahi, klub ini harus mengumumkan kebangkrutannya. Di Inggris ya ini ya? Iya di Inggris. Nah prosesnya adalah biasanya dengan menyerahkan pengelolaan klub pada administrator yang ditunjuk oleh persidangan. Jadi masuk dulu ke persidangan nih. Tujuan utama si administrator tadi adalah memanfaatkan aset perusahaan untuk membayar kreditor secepat mungkin. Nah, aset-aset klub ini biasanya stadion atau komplek latihan yang kemudian dijual. Si uangnya digunakan untuk memenuhi kewajiban klub seperti membayar hutang gaji pemain tadi ya. Nah, saat ini terjadi biasanya pemain lah yang akan didahulukan sebelum kreditor lain. Sebelum misalnya mungkin ada janji uang kepada sponsor segala macam, tetap harus si pemain dulu gitu. Sehingga biasanya si gaji pemain akan terlebih dulu dilunasi sebelum pelunasan hutang biaya-biaya lain gitu. Kerennya di Inggris ya. Tuh. Nah saat gajinya nggak dibayar nih, pesepak bola ini mungkin bingung Kak, harus ngadu ke siapa sih ketika gaji mereka tidak dibayar? Apakah harus ke sosmed? Nah kalau misalkan bisa di medsos, persoalannya bisa panjang. Kayak Simic tadi, jadi kan mungkin dia udah bingung lagi mau cerita ke siapa. Kalau pihak paling nggak bisa. Ke kamarku yuk. Bukan curhat ya, malah lebih ke mesum ya. Nah bisa aja gajinya justru malah beneran nggak dibayar dan dia malah kena undang-undang ITE kalau di Indonesia. Ya, nah di Inggris semua pesepak bola profesional yang main di Premier League dan Football League ini diwakili oleh badan bernama Professional Footballer Association atau EPA. Mereka ini memberikan pendampingan dan bagi pemain untuk memastikan kalau masalahnya bisa diselesaikan. Yang ini mungkin yang diiri gitu pemain yang berlaga selain di Premier League karena ya ini mereka tidak ada badan hukum yang jelas gitu yang mendampingi mereka kalau misalnya gaji mereka tidak dibayar dan tidak sesuai kontrak gitu. Di kita juga ada sih asosiasi pemain tapi ya tetap yang di update itu foto ketuanya. Gak ada kegiatan mereka tuh sebenarnya gak ada. Aduh itu kan bahasan kita di episode kali ini yang serius banget ya. Iya. Sesuai dengan baju kita. Udah kayak formal banget ya. Buat Anda yang ketinggalan, Anda bisa mengaksesnya di YouTube ligalaga.id. Termasuk yang pengen ngelihat yang versi fullnya ya, versi panjangnya. Karena di TV ini pasti dipotong-potong. Jangan lupa untuk terus menyaksikan propaganda program sepak bola untuk Anda hanya di iChannel setiap hari Minggu pukul 7:30 malam.
Saya Alika dan segenap kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jabar Sakti. Iwan Bule idolaku.